الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ikhwanul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan yang sangat singkat ini, mari selalu bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengertian, mari kita selalu menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'am salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan buat kita semua. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hidup tentunya kita sepakat bagaimana ujung-ujungnya nanti, bagaimana ending akhirnya nanti, kita senantiasa menjadi hamba yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan para hadirin agar kita selalu menjadi hamba yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengacu di Al-Quran, surah At-Taubah, surat nomor 9 ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mengacu ayat ini para hadirin, ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita nanti mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, alladzina amanu, orangnya harus beriman dulu kepada Allah. Sebab hanya karena iman ini sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab hanya karena iman sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Ini hebatnya iman. Namun perlu kita ketahui bahwa yang namanya iman ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasanya tidak mungkin tidak diuji kalau kita sudah mengatakan beriman kepada Allah. Ahasiban nas ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja oleh Allah atau diumbar oleh Allah setelah dia mengatakan aku beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, apakah mereka enggak diuji? Ini para hadirin, bahwa iman yang kita miliki hari ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 bentuk ujian yang pasti akan kita alami dalam hidup ini. Di Al-Quran, di surah Al-Anbiya, surat 21 ayat 35 Allah menerangkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau berbicara mati para hadirin, kita satu menunggu giliran kapan kita mati. Sebab apa? Ini rahasia Allah. Maka berbicara kematian kita harus ingat
bekal apa yang sudah kita miliki untuk menyambut sebuah kematian itu. Maka pesan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbihim falyamal amalan sholihah. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Tuhan mereka, kata falyamal amalan sholihah, hendaklah dia senantiasa beramal kebagusan. Ini modal yang pertama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan sungguh aku akan menguji kamu dengan dua bentuk ujian. Yang pertama bisyarri, dengan keburukan. Sesuatu yang menjadikan diri kita tidak nyaman, tidak enak, ini adalah keburukan. Diuji sakit terasa, ekonomi yang tidak stabil juga terasa. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal khairi fitnah, dan kebaikan kita. Artinya apa? Hidup yang mapan, yang kondisi aman, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Antara ujian enak dan tidak enak tergantung kita bagaimana menyikapinya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah akan dikembalikan semuanya itu. Nah, ini tentang iman. Pasti apa? Iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin, kita nggak akan mendapatkan nilai poin yang bagus dari Allah sebelum kita melewati segala ujian yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Hadirin jamaah dan Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang menjadikan diri kita nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahajaru, orangnya harus berhijrah dulu. Yang berarti pindah. Kita bersyukur hari ini dipercaya oleh Allah bisa hidup di tahun 2022. Ini merupakan amanah, merupakan apa? Nikmat dari Allah. Lah, bagaimana cara mensyukuri ini semuanya? Maka hijrah harus dibutuhkan. Yang berarti apa? Pindah. Mohon maaf, kita secara hitung-hitungan bahwa umur kita bertambah banyak. Dari 60 menjadi 61, 62. Tetapi jatah hidup kita kalau kita mau jujur akan semakin dekat kepada titik kematian. Bahasa kita apa? Jatah uriping gardi dikurangi oleh Allah. Lah, maka apa? Dengan hijrah ini jadikan momentum untuk apa? Muhasabah, nimbang-nimbang awak. Evaluasi diri. Ini yang luar biasa. Dan ini jarang dilakukan oleh orang-orang sampai hari ini. Kenapa? Dia terlena dengan kehidupan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya pepatah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhassabu, hisablah dirimu, evaluasi dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Menimbang-nimbang amal perbuatan kita. Al-Ghazali mengatakan, jadilah orang yang senantiasa melihat keburukan dalam hidupmu. Jangan bangga dengan kebaikan kamu, jangan. Tapi apa? Prihatinlah dengan keburukanmu. Sebab apa? Kalau kamu rajin melihat keburukan dalam hidupmu, maka yang buruk pasti akan rubah menjadi yang baik. Ini Al-Ghazali. Maka apa? Urusan ibadah kepada Allah tidak akan pernah menemukan titik nilai kepuasan. Tetapi apa? Kita berkurang tentang ibadah. Maka ibadah Jumat siang ini menjadi apa? Kebutuhan bagi orang-orang yang beriman. Ini berarti apa? Hijrah kita. Jadi momentum itu berubah menjadi yang lebih baik. Ini luar biasa. Maka bersyukurlah kita sebagai orang yang beriman, dipercaya oleh Allah, tetap hidup di tahun 2022 ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lantas yang ketiga, yang menjadikan hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahadu fisabilillah. Orangnya harus berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Ingat, tidak perang saja. Tapi ada dua cara. Pertama, bi amwalihim, dengan harta mereka. Hadirin, kita mestinya tahu bahwa jihad dengan harta itu tergantung kemampuan kita. Ya berarti apa? Tergantung kemauan kita. Maka orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta ini sebetulnya tidak perlu menunggu kaya. Tapi syaratnya apa? Kaya hatinya.
Kata Nabi, laisal ghina an kasratil ardi, innamal ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukan hartanya melimpah ruah, bukan itu kata Nabi. Tetapi apa? Kaya itu kaya hatinya. Membangun masjid ini susah, butuh uluran tangan dan bantuan. Maka apa? Dibutuhkan hati orang yang kaya, yang mau mendermakan hartanya di jalan Allah. Itu jihad bi amwalihim, dengan harta mereka. Maka kita perlu melihat bahwa harta kita hari ini, kata Nabi, inna likulli ummati fitnah. Sungguh bagi umat itu ada fitnah, ada ujian. Wa inna fitnatan ala ummati al-malun. Dan sungguh fitnah bagi umat kita al-malun, harta. Maka ayo jadikan sedekah itu ladang amal kita di hadapan Allah. Jadikan untuk nilai jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bi amwalihim, dengan harta mereka. Maka apa? Hati yang kaya, yang senantiasa menumbuhkan nilai butuh untuk berjihad di jalan Allah dengan yang kita miliki hari ini semampu kita. Ini luar biasa. Yang kedua, para hadirin, dengan jihad apa? Wa anfusihim, dan jiwa mereka. Menjadi orang Islam hari ini, kita harus senantiasa untuk dekat kepada masjid. Jangan jauh dari masjid. Bahwa apa? Memakmurkan masjid ini bagian jihad dengan jiwa kita. Saya katakan hari bangun masjid itu susah, sulit. Tapi kalau masjid sudah jadi, bangunan sudah selesai, yang jauh lebih sulit adalah apa? Memakmurkan masjid itu sendiri. Ini berat. Maka apa? Orang yang beriman dipercaya oleh Allah untuk selalu hadir di rumah Allah seperti ini. Maka apa? Bersyukurlah sebagai orang yang beriman, yang fokus untuk hadir di rumah Allah, memakmurkan masjid Allah. Pada prinsipnya yang hadir hari ini adalah apa? Takmir-takmirnya Allah. Kenapa? Yang makmurkan masjid-masjid Allah. Ini hebatnya orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lah kalau sudah dilakukan iman, kemudian hijrah dan jihad, apa harapan Allah? A'dhamu darajatan indallah. Mereka mendapatkan kemuliaan, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang layak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang mudah-mudahan kita semuanya hadir termasuk menjadi orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita siang ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keinginan kita, maksud kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Mafilni wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban ya Allah, wa ilman nafi'a ya Allah,
وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.